Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 16 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja Damai bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menyerukan bahwa Yesus datang segera, dan karenanya kami perlu berjaga dan bersedia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Para Penyeru Damai. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 56 ayat 12. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah, kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Hamba yang jahat berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Matius 24 ayat 49. Ia tidak berkata bahwa Kristus tidak akan datang. Ia tidak mengejek gagasan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi dalam hatinya dan melalui tindakan serta perkataannya, ia menyatakan bahwa kedatangan Tuhan tertunda. Ia menghapuskan dari pikiran orang lain keyakinan bahwa Tuhan akan segera datang. Pengaruhnya menuntun manusia kepada penundaan yang sembrono dan penuh kesombongan. Mereka diteguhkan dalam keduniawian dan kelalaian. Nafsu duniawi, pikiran yang rusak, menguasai pikiran. Hamba yang jahat makan dan minum bersama orang mabuk, bersatu dengan dunia dalam mencari kesenangan. Ia memukul sesama hamba, menuduh dan mengutuk mereka yang setia kepada tuannya. Kedatangan Kristus akan mengejutkan para guru palsu. Mereka berkata, damai dan aman. Seperti para imam dan rabi sebelum kejatuhan Yerusalem, mereka berharap gereja menikmati kemakmuran dan kemuliaan duniawi. Tanda-tanda zaman mereka tafsirkan sebagai bayangan akan hal itu. Tetapi apa kata firman yang diilhamkan? Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Manusia menunda-nunda kedatangan Tuhan. Mereka menertawakan amaran. Dengan sombong mereka berkata, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. 2 Petrus 3 ayat 4, Yesaya 56 ayat 12. Kita akan semakin tenggelam dalam kesenangan, tetapi Kristus berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Wahyu 16 ayat 15. Tepat pada saat dunia dengan ejekan bertanya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Tanda-tanda sedang digenapi, sementara mereka berseru, damai dan aman. Kebinasaan tiba-tiba datang. Ketika pencemooh, penolak kebenaran, menjadi semakin berani, ketika rutinitas pekerjaan dalam berbagai bidang mencari keuntungan dijalankan tanpa memperhatikan prinsip, ketika pelajar dengan penuh semangat mencari pengetahuan tentang segala sesuatu kecuali Alkitabnya, Kristus datang seperti pencuri.
Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 167 paragraf 2. Seperti penduduk lembah Sidim, orang-orang bermimpi tentang kemakmuran dan kedamaian. Larilah, selamatkanlah nyawamu, adalah peringatan dari para malaikat Allah. Tetapi suara-suara lain terdengar berkata, jangan panik, tidak ada alasan untuk khawatir. Orang banyak berseru, damai dan aman. Sementara sorga menyatakan bahwa kehancuran yang cepat akan segera menimpa para pelanggar. Dan benar, pada malam sebelum kehancuran mereka, kota-kota di dataran itu bersukacita dan mencemooh amaran dan peringatan utusan Allah. Tetapi para pencemooh itu binasa dalam kobaran api. Pada malam itu juga, pintu rahmat tertutup selamanya bagi penduduk Sodom yang jahat dan lalai. Sungguh cepat kehancuran yang menimpa mereka yang menentang Allah. Inilah amaran bagi kita semua. Dan tentang hal ini Alkitab telah menyatakannya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 yang berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar yang dimaksudkan adalah bekerja mengabarkan kebenaran kepada banyak orang. Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 94 tahun 1903 paragraf 49. Orang-orang Kristen yang mengaku beriman dan sedang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, serta mengasihi Dia dengan sepenuh hati, akan dengan sungguh-sungguh berupaya menegakkan kebenaran di banyak tempat. Artinya, mereka menjadi saksi bagi Kristus. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam surat nomor 64a, tahun 1895 paragraf 9. Setiap pengikut Kristus yang sejati memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Allah telah memberikan pekerjaan kepada setiap orang. Beberapa orang sekarang menunjuk pada gulungan nubuat yang akan segera digenapi dan menyatakan, bersiaplah, tunjukkan ketaatanmu kepada Allah dengan menaati perintahnya. Ini bukan saatnya bagi para utusan Allah untuk berhenti dan mendukung mereka yang mengetahui kebenaran dan yang memiliki setiap keuntungan. Biarlah mereka terus mengangkat panji dan memberikan peringatan, mempelai datang, songsonglah Dia. Kita bukan ikut guru-guru palsu yang menyatakan damai dan aman. Kita tidak ikut orang-orang yang berkata, Tuanku tidak datang-datang. Tetapi kita adalah pengikut Kristus yang bekerja dan mengamarkan dunia bahwa Yesus datang segera. Songsonglah Dia. Songsong artinya berjaga dan bersedia, sebab kita tidak tahu kapan waktunya. Namun itu segera. Itu sebabnya Alkitab telah ingatkan terlebih dahulu dalam Matius 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kewaspadaan yang terus-menerus adalah satu-satunya keselamatan kita. Kita harus selalu siap siaga agar hari itu tidak datang menghampiri kita seperti pencuri. Oleh sebab itu Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 64a tahun 1895 paragraf 11. Hendaklah setiap orang yang mengasihi Allah mempertimbangkan bahwa sekarang, selagi masih siang, adalah waktu untuk bekerja. Bukan di antara domba-domba yang sudah berada di dalam kandang, tetapi untuk pergi mencari domba-domba yang hilang dan binasa. Mereka membutuhkan pertolongan khusus untuk membawa mereka kembali ke kandang. Sekaranglah waktunya bagi orang-orang yang lalai untuk bangun dari tidur mereka
Sekaranglah waktunya untuk memohon agar jiwa-jiwa tidak hanya mendengar firman Allah, tetapi tanpa menunda-nunda mendapatkan minyak dalam bejana mereka bersama dengan pelita mereka. Minyak itu adalah kebenaran Kristus. Itu melambangkan karakter, dan karakter tidak dapat dipindahkan. Tidak seorang pun dapat memberikannya kepada orang lain. Setiap orang harus memperoleh sendiri karakter yang dimurnikan dari setiap noda dosa. Kita berjaga dan bersedia adalah dengan bekerja. Sebab oleh bekerja kita perlu minyak yang adalah kuasa Roh Kudus. Dan itulah kebenaran Kristus bagi kita. Maka, karakter Kristus menggantikan karakter kita. Inilah yang kita kabarkan kepada dunia, agar mereka bersiap, sebab Yesus datang bagaikan pencuri, dan minyak tidak dapat ditransfer kepada yang lain. Oleh sebab itu, Alkitab berkata dalam Matius 25 ayat 9-13. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oleh sebab itu, bila ada guru-guru palsu yang menyerukan damai dan aman, jangan percaya, tinggalkan mereka. Berdoa kepada Yesus, minta Roh-Nya agar kita menerima minyak dan bekerja bagi Dia, sehingga kapanpun Yesus datang, kita sudah bersedia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa meskipun dunia mengabarkan damai dan aman, tetapi kenyataannya tidak demikian. Oleh karenanya penting bagi kami untuk mengabarkan yang benar, yaitu bahwa Yesus datang segera, dan kami perlu berjaga dan bersedia untuk dapat menyongsong Dia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab rohnya Yesus itulah minyak yang kami perlukan untuk menyalakan pelita kami, dan perlu kami simpan dalam bejana kami, sehingga pada waktu kami berjaga dan bersedia, dan Yesus datang bagaikan pencuri, kami sudah siap. Kami tidak kekurangan minyak dan boleh menjadi pembawa terang kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.